Hello, what's up? Kembali lagi bersama kami di sini yang akan membahas tentang filsafat abad pertengahan. Pasti kalian sudah pada menunggu, tetap stay di depan layar kalian masing-masing. So, selamat datang dan selamat menonton. Bismillah, pendahuluan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul, Turki. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492, di tahun itu penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan dipengaruhi juga oleh kepercayaan Kristen. Artinya apa? Pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya itu bersifat teosentris. Setelahnya, B. Diskusi. Ciri abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan didirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniwan dan biarawan dalam gereja Katolik. Misalnya uskup, imam, pimpinan biara, dan rahib, yang minat dan perhatian mereka tercurah pada ajaran Kristiani. Kemudian, sikap abad pertengahan terhadap pemikiran Yunani ada dua. Yang nomor satu, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikir orang kafir yang tidak mengakui wahyu. Yang nomor dua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, akal dapat dibantu oleh Tuhan. Patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir, Inflet menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan, sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka, orang-orang Kristen yang menolak filsafat Yunani, itu munafik. Kemudian, orang-orang yang dituduh munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah. Dan pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. Akibatnya, muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis, pembela iman Kristen, dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Para pembela iman Kristen tersebut adalah Justinus Martyr, Tyrannius, Clemens, Origenes, Gregorius Nyssa, Tertullianus, Dionysius Areopagus, Aurelius, Augustinus. Justinus Martyr, nama aslinya yaitu Justinus. Kemudian nama martir itu diambil dari istilah orang-orang yang rela cuati hanya untuk kepercayaannya. Menurut pendapatnya Justinus, agama Kristen bukan agama baru, karena agama Kristen itu lebih tua daripada filsafat Yunani. Dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Dalam mengembangkan
aspek logosnya ini, orang-orang Yunani seperti Sokrates, Plato, dan lain-lain itu kurang memahami apa yang terkandung dan memancar dari logosnya, yaitu pencerahan, sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni. Mengapa mereka menyimpang? Karena orang-orang Yunani itu terpengaruh oleh demon atau setan. Demon atau setan itu dapat mengubah pengetahuan yang benar kemudian dipalsukan. Jadi agama Kristen itu lebih bermutu daripada filsafat Yunani. Demikian pembelaan dari Justinus Martyr. Yang kedua, Clemens. Ia adalah tokoh yang membela Kristen, tapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran-ajaran yang anti terhadap Kristen menggunakan filsafat Yunani. Yang ketiga, bagi orang Kristen, filsafat Yunani dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Yang ketiga yaitu Tertullianus pada tahun 160 sampai 222. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, akan tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi lebih gigih membela Kristen secara fanatik. Ia juga menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat itu dianggap sesuatu yang tidak perlu. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan itu sudahlah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat, tidak ada hubungan antara Yerusalem dengan Yunani, tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi, dan tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Lama-kelamaan, akhirnya Tertullianus ini menerima juga filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional. Bagaimanapun juga, berpikir yang rasional itu sangatlah penting, karena pemikiran filsafat yang diharapkan itu tidak dibakukan. Saat itu, filsafat hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani saja, sehingga Tertullianus melihat filsafat hanya dimensi praktisnya saja. Ia juga menerima filsafat sebagai cara atau metode berpikir untuk memikirkan kebenaran keberadaan Tuhan beserta filsafatnya. Yang keempat ada Agustinus. Sejak mudanya ia telah mempelajari berbagai macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan Skeptisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Setelah mempelajari aliran skeptisme, ia kemudian tidak menyetujui atau menyukainya karena di dalamnya terdapat pertentangan batiniah. Orang dapat meragukan segalanya, tetapi orang tidak dapat meragukan bahwa ia ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu sebenarnya ia berpikir, dan seseorang yang berpikir sesungguhnya ia berada, atau sering kita sebut eksis. Menurut pendapat dari Agustinus, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal fikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Akhirnya, ajaran Agustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa. Perlu diperhatikan bahwa para pemikir patristik itu sebagai pelopor pemikiran skolastik. Mengapa ajaran Agustinus sebagai akal dari skolastik dapat mendominasi hampir 10 abad?
karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada sebuah sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, menyaksikan video dari kami. Sekian dari kami. Salam anak perjuangan.